Putri Danisa. Di video kali ini masih sama seperti video sebelum-sebelumnya. Aku masih akan tetap membahas mata kuliah advance, tapi kali ini bab 6 tentang transaksi entitas induk dan entitas anak aset tetap. Mau tahu gimana penjelasannya? Simak video selanjutnya. Kita akan melanjutkan materi dari bab sebelumnya, yaitu bab 6. Bab ini masih berkaitan erat dengan penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Nah, setelah periode akuisisi, di mana terdapat transaksi yang berkaitan dengan aset tetap. Nah, kalau di bab 5 kemarin berkaitan dengan transaksi yang berhubungan dengan penjualan persediaan dan penjualan jasa. Nah, sekarang kita masuk ke materi transaksi yang berhubungan dengan aset tetap. Nah, yang tetap dengan entitas induk dan anak. Nah, apakah dalam bentuk transaksi hulu atau dalam bentuk transaksi hilir. Nah, kemudian materi bab 6 ini di samping pembagian transaksi hulu atau transaksi hilir, maka pembagian selanjutnya adalah aset tetapnya, yaitu ada dua jenis. Nah, apa aja itu? Yaitu ada aset tetap yang mengalami penyusutan dan aset tetap yang tidak disusutkan. Nah, jadi nanti pengelompokannya kita bicara dulu untuk transaksi yang hubungannya dengan aset tetap yang tidak disusutkan. Nah, misalnya seperti contohnya itu ada tanah. Nanti dibagi lagi, ada transaksi hulu dan ada transaksi hilir. Kemudian ada aset yang mengalami penyusutan. Nah, contohnya seperti gedung, bangunan, mesin. Nah, seperti itu. Jadi, hari ini kita akan membahas transaksi antar entitas induk dan entitas anak dalam kaitannya dengan penjualan aset tetap. Nah, yaitu untuk aset tetap yang tidak disusutkan. Nah, saya akan menjelaskan seperti apa sih pencatatannya yang baik di perusahaan induk maupun di perusahaan anak. Nah, kemudian apa jurnal eliminasi yang dibuat, dan harus kita ingat bahwa yang boleh muncul dalam laporan keuangan konsolidasian dalam kaitannya dengan transaksi induk dan anak adalah transaksi-transaksi ini yang terjadi harus kepada pihak non-afiliasi. Kalau yang transaksi terjadi antar entitas induk dan anak, itu tidak boleh pengaruhnya itu muncul dalam laporan keuangan konsolidasian. Jadi, yang boleh muncul itu adalah yang nilainya itu berasal dari transaksi dengan pihak non-afiliasi. Jadi, itu perlu diingat ya teman-teman. Nah, ketika perusahaan sudah bergabung menjadi satu kesatuan usaha, maka antar mereka itu akan terjadi baik itu transaksi hulu maupun transaksi hilir. Salah satunya adalah transaksi yang berkaitan dengan aset tetap. Nah, aset tetap ini seperti yang sudah kita ketahui diatur dalam PSAK nomor 16, yang aset tetap ini akan digunakan untuk mendukung operasional perusahaan. Bisa juga untuk menghasilkan barang. Nah, kemudian lihat seperti apa dampak dari entitas induk pada jurnal eliminasi. Nah, bagi perusahaan induk yang menjual aset tetap ke perusahaan anak disebut disposal aset tetap atau penghentian aset tetap. Nah, kita sudah mengetahui penghentian aset tetap itu bisa karena beberapa hal, yaitu karena dijual, bisa juga karena dihentikan penggunaannya, dan bisa juga aset tetap itu ditukar. Nah, maka bagi perusahaan kita, aset itu dihapuskan. Bagi perusahaan anak yang membeli aset tetap tadi dari perusahaan induk, maka itu disebut ia memperoleh aset tetap. Nah, kemudian dari transaksi penjualan aset tetap yang dilakukan oleh perusahaan induk kepada perusahaan anak maupun sebaliknya, maka dari sisi pencatatan di perusahaan yang memiliki aset tetap tersebut, maka dia akan mencatat adanya keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut. Nah, untuk menentukan keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap ini,
beda seperti persediaan. Nah, kalau menentukan persediaan keuntungan dari penjualan itu, kita tinggal kurangkan saja antara harga perolehan dan harga jual pada saat kita menjual dengan harga jual pada saat kita memperoleh barang dagangan tersebut. Tapi kalau kaitannya dengan penjualan aset tetap, keuntungan atau kerugian dengan menghitung atau menyelesaikan atau membandingkan antara harga jual aset tetap tersebut dibandingkan dengan nilai tercatat atau nilai bukunya. Nah, nilai buku ini dihitung dari harga perolehan aset tetap tersebut, dikurang dengan akumulasi penyusutan. Nah, akumulasi penyusutan itu dihitung dari semua akumulasi beban penyusutan yang sudah kita perhitungkan selama aset tetap tersebut dimanfaatkan. Nah, penjualan aset tetap caranya membandingkan selisih harga jual aset tersebut dengan nilai buku dari aset tetap tersebut di tanggal jual. Nah, kalau lebih tinggi harga jual dibandingkan nilai buku aset tetap tersebut di tanggal penjualan, maka kita akan mengakui adanya keuntungan dari penjualan aset tetap tersebut. Tapi kalau sebaliknya lebih tinggi nilai buku daripada aset tetap, kita pada saat kita menjual dengan harga jual, maka otomatis kita akan mengakui bahwa itu sebagai kerugian. Nanti perusahaan induk itu akan mencatat untuk transaksi yang berhubungan dengan kerugian ini. Nah, keuntungan atau kerugian ini dianggap belum terrealisasi. Lalu timbul pertanyaan, kalau dalam kaitannya dengan penjualan aset tetap kapan keuntungan kerugian itu dikatakan sudah terrealisasi? Maka jawabannya itu terbagi dua. Yang pertama, ada yang aset tetapnya itu disusutkan. Ada dua juga. Yang kedua, ada aset tetapnya itu yang tidak disusutkan. Nah, kita mulai dari aset tetap yang tidak disusutkan. Misalnya, tanah. Jadi kapan sih kita akan mengakui keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap itu sudah terrealisasi atau belum? Kalau yang dijualnya adalah tanah, maka jawabannya adalah ketika perusahaan anak telah menjual aset tersebut kepada perusahaan non-afiliasi. Lalu dikatakan kalau keuntungan atau kerugian itu sudah terrealisasi selama aset tetap itu. Nah, tanah itu dan perusahaan anak sebagai perusahaan pembeli, maka dikatakan keuntungan atau kerugian dari aset dari penjualan tanah itu belum terrealisasi. Nah, maka nanti akan ada pencatatan untuk mencatat keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi. Nah, bagaimana dengan aset tetap yang disusutkan tadi? Nah, misalnya yang dijual itu adalah peralatan atau mesin atau bangunan. Nah, maka keuntungan atau kerugian itu dikatakan terrealisasi sejalan dengan pemanfaatan aset tersebut. Misalnya saya menjual aset tetap berupa peralatan kepada perusahaan anak saya ya. Nah, perusahaan A misalnya kan, saya menjual itu di tanggal 1 Januari 2018. Kemudian selama tahun 2018 perusahaan A ini akan sudah memanfaatkan ya aset tetap saya itu selama 1 tahun. Jadi pada saat tanggal 31 Desember 2018, maka saya sudah akan mengakui adanya keuntungan atau kerugian dari penjualan peralatan saya tadi yang sudah terrealisasikan sejalan dengan pemanfaatan aset tetap tersebut. Nah, oleh perusahaan A yang sudah membeli. Nah, berarti saya menghitung hanya untuk 1 tahun karena aset tetap berupa peralatan itu baru dimanfaatkan oleh perusahaan A sejak dibeli dari perusahaan saya itu baru 1 tahun. Nah, kalau untuk tanah, dia terrealisasi ketika tanah tersebut dijual dari perusahaan anak ke perusahaan non-afiliasi. Kalau untuk aset tetap disusutkan, dikatakan keuntungan atau kerugian itu sudah terrealisasi ketika aset tetap tersebut dimanfaatkan. Nah, kemudian kita masuk ke materi transaksi penjualan aset tetap.
tidak disusutkan. Maka masuk ke skenario ini untuk menjelaskan dampak dari penjualan aset tetap dengan dengan 3 skenario kemungkinan. Nah, skenario pertama itu PT Palapa sebagai perusahaan induk memiliki 100% saham di PT Samudra sebagai perusahaan anak. Berikut transaksi yang berkaitan dengan aset tetap antara PT Palapa dengan PT Samudra. Ada 3 peristiwa. Nah, peristiwa pertama itu PT Palapa memperoleh tanah dari pihak non-afiliasi dengan harga perolehan 900 juta. Peristiwa kedua, PT Palapa sebagai perusahaan induk menjual tanahnya kepada PT Samudra dengan harga jual 1 miliar. Peristiwa ketiga, PT Samudra sebagai perusahaan anak membeli aset tetap berupa tanah dari perusahaan induk itu menjual tanah tersebut kepada perusahaan non-afiliasi dengan harga 1,2 M. Maka ketiga peristiwa itu bisa digambarkan dalam chart seperti ini. Maka dari 3 peristiwa ini kita bisa memperhitungkan keuntungan yang dicatat oleh perusahaan induk ketika dia menjual tanah tersebut pada perusahaan anak adalah sebesar 900 juta. Dari 3 peristiwa ini dibagi lagi menjadi 3 skenario. Maka dari 3 peristiwa ini PTP melaporkan adanya keuntungan penjualan tanah sebesar 100 juta. Sedangkan PTS membukukan penjualan tanah itu sebesar 200 juta. Skenario yang kedua, lain halnya dengan skenario yang kedua. Peristiwa 1 dan peristiwa 2 itu terjadi di tahun 2015. Artinya, induk memperoleh tanah dari perusahaan non-afiliasi pada tahun 2015. Induk menjual kepada anak itu juga di tahun 2015. Tapi anak sampai dengan 31 Desember 2015 belum menjual tanah tersebut ke perusahaan non-afiliasi. Maka di sini disimpulkan bahwa keuntungan dari penjualan tanah ini ditangguhkan. Nah, untuk skenario yang ketiga, induk memperoleh tanah dari perusahaan non-afiliasi tahun 2015. Induk menjual kepada anak juga di tahun 2015. Tahun 2015 yang menjadi fokus perhatian kita sekarang itu, anak telah berhasil menjual tanah tersebut ke perusahaan non-afiliasi. Maka di sini dikatakan adanya keuntungan yang telah terrealisasi. Nah, itulah tadi penjelasan aku mengenai bab 6 tentang transaksi entitas induk dan entitas anak aset tetap. Nah, jangan lupa tetap saksikan video-video aku selanjutnya karena masih akan ada pembahasan dan semoga video dari hari ini dan pembahasan di video kali ini itu bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Tetap saksikan video aku selanjutnya. See you!